Oke, balik lagi di video kali ini ya pada channel Baba Education. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu chapter yang ada di buku Hansen and Mowen. Nah, itu terkait dengan activity based costing. Mungkin sebelumnya kita juga sudah bahas beberapa soal terkait aktivitas based costing. Nah, kali ini kita akan bahas dari salah satu bukunya ya. Nah, langsung saja ke problem 4.34. Jadi auto teknologi kayaknya, manufaktur yang memproduksi ya bagian penggantian replacement part of automobile. Oh, salah satu pabriknya itu spesialis produksi dua part ya, dua part. Ini nih spare part mungkin part 127 dan part 234. Nah, di part 127 itu menghasilkan high volume, jadi menghasilkan volume yang tinggi dari aktivitasnya. Dan untuk beberapa tahun itu hanya dihasilkan oleh pabrik. Kemudian 5 tahun lalu part 234 itu ditambahkan. Nah, part 234 ini termasuk yang sulit ya untuk diproduksi karena dia punya special tooling and setup. Jadi dia punya uh, seperti spare part yang memang kayaknya harus dipesan ya terlebih dahulu ya, nggak bisa langsung jadi. Nah, terus profit increase for the first 3 years ya. Jadi uh, profit meningkat untuk 3 tahun setelah penambahan dari new product ya. Jadi setelah 234 ditambahkan, profit itu meningkat. Tapi sih, in the last 2 years ya, di 2 tahun terakhir uh, pabrik menghadapi persaingan ya yang intensif, dan penjualan dari part 127 itu menurun. Faktanya bahwa pabrik menunjukkan sebagian kecil ya, sebagian kecil ini menunjukkan kecil loss ya, ada rugi kecil dari laporan bulanan atau laporan periode akhir-akhir ini. Nah, terus dengan banyaknya kompetisi ya dari yang luar juga, dari sumber daya luar juga, pabrik kemudian meyakinkan bahwa produksi luar negeri itu sebenarnya di bawah ya, mereka menjualnya di bawah cost of production ya, di bawah produk ya yang dihasilkan, di bawah biaya produk yang dihasilkan. Nah, terus ini ada percakapan antara manajer pabrik ya dan manajer marketing. Terus dia bilang apa ini? Petting business. Dibilang bahwa part 127 itu punya reputasi dan kualitas ya, dan punya nilai. Intinya dia punya nilai yang khusus lah. Nah, dia tidak mengerti apa yang terjadi ya, untuk yang manajer pabrik ini bilang. Terus kata Yosef, dia sudah menerima just a call from one of, ya, jadi dia menerima salah satu panggilan dari customer mayoritas, dapat informasi lah bahwa terhadap 4127 dia bilang kalau yang another firm, jadi perusahaan lain itu menawarkan dengan di harga $20 per unit, artinya lebih rendah dari apa yang kita charge-kan. Nah itu akan sulit untuk bersaing dengan harga seperti itu. Kemudian kata Peti, oh tidak ya katanya, dari dasarkan apa yang dia jadi dari info dia, intinya saya tahu bahwa kita punya teknologi yang bagus,
kita juga efisien. Nah, dan biaya kita sedikit lebih dari 21 untuk menghasilkan produk itu. Dia tidak dia tidak tahu bagaimana perusahaan bisa menjual ya itu begitu mahal ya chip, begitu murah sorry, cheaply. Saya tidak yakin kita harus menentukan harga ya, mid price. Mungkin dengan strategi yang lebih baik ya, kita bisa menjual lebih banyak produk 234. Our margin di produk ini ya, dan dia tidak punya kompetitor di sini. Kemudian yang Yosef dia bilang, kamu mungkin benar, saya pikir kita tidak bisa meningkatkan harga ya. Dan dia menelpon intinya menghubungi beberapa customer untuk melihat ya reaksi mereka untuk 25% kenaikan harga, dan mereka mengatakan mereka akan tetap membeli ya dengan kuantitas yang sama seperti sebelumnya. Terus itu menarik ya. Tapi sebelum kita before we make major komitmen ya, jadi sebelum kita membuat komitmen terhadap produk 234 ini akan diproduksi ya, saya pikir kita seharusnya lebih baik mengeksplor ya segala kemungkinan lain ya. Dan Patty juga ingin tahu bagaimana production cost ya, jadi gimana production cost itu dibandingkan dengan kompetitor. Dan dia berharap kita akan bisa lebih efisien dan menemukan cara agar pendapatan di 127 itu kembali normal. Karena untuk marketnya atau pasar di 127 itu besar ya. Dan dia tidak yakin kalau 234 ini bisa survive atau bisa bertahan. Nah, terus dan bla 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 lah di bawah. Nah, dia menginvestigasi, terus dia menginvestigasi dari produknya, terus membandingkan. Nah, sehingga nanti muncullah ini. Nah, ini produksinya, terus selling price, overhead per unit, prime cost, number of runs ya. Nah, terus konsultan grup ya. Jadi konsultan di perusahaannya itu merekomendasikan untuk merubah overhead-nya berdasarkan aktivitas base dengan data-data di atas. Nah, maka dia yakin ya, di sini konsultan yakin kalau aktivitas base costing itu ya lebih akurat untuk menyediakan untuk memberikan informasi ya dalam membuat keputusan. Oke. Dengan data berikut untuk overhead cost-nya, nah diminta adalah verifikasi ya. Jadi hitunglah overhead cost per unit dari konsultan group itu berdasarkan dari labor hours, dan hitunglah per unit gross margin-nya. Oke. Maka kalau kita hitung itu overhead-nya itu kan rumusnya ya, overhead itu overhead rate atau predetermined rate itu adalah overhead cost dibagi dengan cost driver. Cost drivernya di sini dia bilang ada direct labor hours. Direct labor hours-nya jumlahnya berapa? Ada 272.500. Ini kalau ini tambah ini 272.500, maka 6990 ini kita bagikan dengan 272.500. Ketemulah 25,65. Hingga kalau kita
pecah ya, menurut produknya di 127 itu overhead per unitnya adalah 12,83, sedangkan di 234 itu overheadnya adalah 5,77. Oke, nah sekarang dia minta yang unit gross margin. Ingat, unit gross margin itu kan kalau di manufaktur adalah COGS ya, jadi sales minus COGS kalau di manufaktur. Nah ini karena ini konteksnya masih manufaktur, maka COGS-nya sini apa aja ya, ada material, direct material, direct labor, dan overhead. Nah di sini kan ada prime cost. Prime cost itu kan direct material plus direct labor. Nah maka kita tinggal tambahkan dengan overhead yang di sini, sehingga ketemu cost-nya ya, atau COGS-nya adalah per unit 21,36 dan satunya 12,03. Nah ketemulah gross margin-nya adalah 10,50. Oke. Dan sedangkan untuk 234 ya ketemu gross margin 11,97. Nah, terus nomor 2 setelah kita belajar tentang aktivitas based costing, Patty dia minta untuk bagian controller ya untuk menghitung produk berdasarkan pendekatan ini. Setelah dihitung ya, kemudian hitung juga unit cost ya, jadi kita masih unit cost marginnya kita masih tetap hitung. Nah sehingga ini kan ada rate-nya ya. Nah ingat, kalau untuk menghitung rate adalah cost per activity dibagi cost driver per activity. Nah cost per activity itu yang mana? Yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah driver per activity itu dari mana? Dari soal nih. Misalkan kita ambil contoh setup cost itu based on running biasanya, number of production run. Nah, maka ini kita total 200 plus 100 kita total adalah 300. Nah, berarti nanti 240 itu, sorry, kalau ya setup cost itu ya benar, berarti nanti 240.000 itu dibagi dengan 300 hasil penjumlahan ini, karena rate itu harus dalam bentuk total dan sebagainya. Nah nanti setelah ketemu masing-masing setup cost, resin, dan receiving dan lain-lain ya, nanti itu rate itu kita kalikan dengan dasar contoh, dasar ini dasar dari masing-masing produk, driver dari masing-masing produk. Contoh misalkan setup cost itunya kan adalah 800 untuk rate-nya. Nah 800 ini kita kalikan 127 itu kan tadi based on production run, maka 800 tadi kita kalikan dengan 100 untuk produk 127. Dan untuk produk berikutnya 800 itu kita kalikan dengan 200, sehingga ketemulah 80.000 dan 160.000. Begitu juga dengan yang lain. Nah, sekarang karena dia diminta unit yang dihasilkan per unit untuk overhead, maka total overhead ini akan kita bagikan dengan jumlah unit. Ketemulah overhead-nya itu adalah 6,36 ya. Dan ketika kita tambahkan dengan prime cost ya, cost per unitnya jadi 15,26 dan 42,52. Barulah gross marginnya ketahuan. Gross marginnya itu selling price minus cost. Nah selling price ini dari soal diketahui 31 dan 24. Costnya itu dari mana? Costnya itu dari tadi yang unit per costnya, antara prime cost plus overhead. Nah, ketemulah 16,61 dan minus 18,54. Nah ditanya yang ketiga, seharusnya apakah perusahaan seharusnya berpindah dari produksi tinggi ke produk rendah ya, produksi produk rendah ya. Bagaimana? Jadi komen tuh maksudnya berikan komentar tanggapan ya terkait validitas dari manajer pabrik, konser manajer pabrik terhadap
persaingan ya di bawah kos 127. Seharusnya perusahaan, jadi apakah dia harus beralih ya dari yang produksinya, ya kan 127 itu tinggi produksinya, apakah dia harus balik ke yang 234? Nah, sini jawabannya tidak, karena kalau kita hitung ya di 127 itu, dia di 127 itu kos yang dihasilkan adalah 15,26 ya, itu kosnya aja. Artinya ya kan kompetitor tadi dia menjual di harga 21 di 20 ya. Maka ketika kita dengan menggunakan misalkan harga sama dengan kompetitor atau di bawah sedikit kompetitor, misalkan kita ambil yang 19 kita harganya, nah maka kita masih bisa memperoleh keuntungan ya, walaupun tidak besar. Kalau kita bicara misalkan terkait dengan persaingan kompetitor, beda lagi misalkan nanti strategi sebagainya, mungkin harga kita yang bisa lebih tinggi. Nah, misalkan kita di harganya kompetitor 20, kita di harga misalkan 25, tapi dengan kita strategi bagus, citra perusahaan bagus ya, mendapat kepercayaan dari konsumen ya, bisa jadi itu kita bisa menaikkan di atas kompetitor. Nah, tapi kalau dalam kasus sama dengan kompetitor ya, kita masih bisa menutupi produk tersebut ya, tidak minus ya, atau tidak rugi. Nah, maka jawabannya seharusnya kita tidak langsung menukar ke 234. Nah, sekarang yang keempat, jelaskan untuk persaingan di 234 ya. Terus berkomentar juga, apakah harus menerima 25% itu? Jadi harga dinaikkan 25% ya. Terus, nah gini berarti based on activity. Oke, kan customer bilang udahlah di 234 dinaikin 25%, 25% dinaikin, dia customer masih mau membeli produknya ya, produknya dengan jumlah yang sama, jadi masih ada kenaikan, masih mau membeli produknya yang sama. Tapi lihat kalau di sini kosnya berapa, kosnya ternyata 42,54 ya. Nah, meskipun kita naikkan menjadi 25% ya, itu berarti dari salesnya 24 menjadi 30. Nah, kalau kita naikkan menjadi 30 itu masih tidak menutupi cost-nya, maka ya kita mungkin sarannya mending lebih baik tidak menerima ya permintaan ini gitu, penawaran ini. Kalau mau ya kita harus bisa menego lebih dari 25% untuk menutupi kerugian ini, adanya kerugian ya. Nah, kalau kita masukkan 30 ya kita masih minus 2 ya. Minimal misalkan kita mau naikin ke 30 atau 40%, mungkin itu bisa kita pertimbangkan untuk menjual ke customer. Terus yang terakhir, asumsikan bahwa kamu adalah Anda adalah manajer pabrik. Jelaskan apa yang harus yang dilakukan ya berdasarkan informasi aktivitas base unit cost. Tadi jadi kita harga kita kan yang 127 itu pertama adalah 31 ya, 31,86, sementara pesaing 20, sekian. Nah, itu kita bisa mengurangkan harga karena
secara cost kita juga masih sellingnya itu masih di atas cost, jadi masih ada profit. Dan yang kedua, kita harus juga mengingat bahwa pentingnya untuk mempertahankan jumlah pelanggan ya, mempertahankan jumlah pelanggan. Terus eh, kalau kita bisa memegang pangsa pasar itu akan lebih baik ya untuk produk keberlanjutan produk 127 ini. Nah, kemudian untuk yang 234 itu harus ditingkatkan selling price-nya itu, hmm, ya. Kalau tadi bisa bisa mencapai 30 sampai 40% saran lebih baiknya, karena ketika di 25% itu masih tidak menutup ya cost-nya. Nah, kemudian eh, karena 234 ini masih dalam perkembangan ya, itu lebih baik untuk yang produk 127 ini kita maksimalkan perkembangannya dengan berbagai strategi dan sebagainya. Nah, itu untuk yang aktivitas discosting. Sekian untuk video kali ini, nanti kita akan bahas terkait chapter 4 lagi di video berikutnya. Bye bye.